Halo, Mak Ulan. Udah mulai kita ini, udah mau mulai apa? Udah mulai ini, Mak Ulan. Udahlah ya, nggak apa-apa ya, kayak gini aja ya. Hmm. Halo, Mak Ulan. Oh, Selamat, Mak. halo. Kamera rolling. Tunggu, Mak Ulan. Tunggu, ulang-ulang. Kamera rolling and action. Halo, Mak Ulan. Oh, halo semuanya. Oh, halo Preti. Mak Ulan, apa kabar, Mak Ulan? Udah 2 bulan loh kita, Mak Ulan, nggak ada kabar. Alhamdulillah kabar baik Preti. Jangan banyak-banyak drama Preti. Mak Ulan datang ke sini udah siap. Memang mau curhat, betul-betul mau curhat ini kan? Iya dong. Kan katanya masuk ke prokesnya curhatan Kak Preti katanya. Iya, betul. Mak Ulan, What Mak Ulan, happened? langsung aja Mak Ulan, gak usah basa-basi lagi ya kan? Udah banyak kali yang kepo ini, yang mau tahu ini tentang Mak Ulan ini. Mak Ulan, Oh ya, anak dari berapa bersaudara sih Mak Ulan sebenarnya? Maulan itu dari 7 bersaudara, Maulan anak keempat. Oke, tahun berapa Mak Ulan pergi ke merantau ke luar negeri itu tahun berapa Mak Ulan? Maulan tuh merantau ke luar negeri tuh awalnya tuh ke Singapura tahun 97. Tahun 97. Berarti itu umur Mak Ulan kira-kira berapa itu tahun 97 itu? 97 tuh umur Maulan sekitar 26 tahun. 26 tahun ya. Mak Ulan pasti pernah kecil lah ya. Pernah jadi kayak aku unyu-unyu pernah lah ya Mak Ulan Iya ya. Pernah dong. lah ya. Bisa ceritain nggak sih masa kecil Mak Ulan itu dulu kayak mana sih? Ada nggak manjat-manjat pohon gitu, nguras-nguras Ya ikan? iya ya pastilah manjat-manjat pohon, namanya kita lahir di kampung. Oh iya, kalau boleh tahu kampung Mak Ulan di mana? Kampung Maulan itu di Bukit Kemuning, Lampung Utara, sekampung sama Reni Kerbay Caniago. Oh, jangan-jangan dulu mancing di kolam berenang, manjat-manjat pohon sama bareng-bareng sama Kak Reni enggak? Iya, enggak belum jauh. Reni jauh di bawahku umurnya. Oh, kalau Maulan umurnya berapa? Umur Maulan sekarang udah nenek-nenek sayang. Oh, oke. Oke. Maulan, apa sih yang memutuskan Maulan itu merantau ke luar negeri itu apa? Hal apa di Indonesia ini nggak buat Maulan nyaman atau kayak mana? Yang buat Maulan Awal memutuskan Maulan merantau itu pertamanya itu waktu tamat SMA supaya tidak bergantung pada orang tua. Oke, lanjut. Jadi lulus SMA itu Maulan merantau dulu ke Surabaya. Merantau ke Surabaya 2 tahun. Ngapain itu di Surabaya Maulan manjat-manjat rel kereta api atau kayak mana? Kok manjat-manjat kereta api pula sih isi Perti ini? Ya jadi panti pijat lah, mijit-mijit. Oh, memang Maulan waktu di Indonesia pun basicnya ke situ ya Maulan. Enggak loh Kerjanya Preti. Maulan tuh kerjanya kan dari SMP itu kan udah ikut-ikut salon-salon teman-teman di Bukit Kemuning di Lampung Utara. Cuman waktu terus? Maulan merantau itu, zaman dulu kan kita kalau merantau ke mana ke Surabaya, ke Jakarta tuh kalau cari lowongan itu kan di koran. Jadi pas di koran itu dapat lowongan kerja menerima pijat masa shiatsu. Nah, coba-coba lah ngelamar ke situ, yang penting kerja. Diterimalah kerja di situ. Oke. Tuh. Tapi Terus, waktu lanjut. kerja di situ itu Maulan menyembunyikan identitas Maulan. Mereka nggak tahu kalau Maulan tuh bincing. Nggak tahu. Kok bergema suaranya ini Preti, gimana sih? Orang itu enggak jaringan Maulan itu jaringan Maulan. Coba sebentar. Sebentar aku mute dulu. Lanjut Maulan. Paham nggak mijitnya? Kan waktu diterima itu kan di training dulu Jeng Oka, di training dulu 1 minggu, di training dulu diajarkan cara pijat masa shiatsu itu, kan di training dulu. Tuh kan
Nah, kan bergema lagi loh, Preti Gak suaranya usah, lo, Preti. gak dengarkan yang di bawah Maulan. Nah, bergema lagi loh. Kok bisa bergema? Kok soundcard kau lah itu, Preti. Kok bisa bergema? Lanjut, Preti. Apalagi mau dipertanyakan? Perasaan gak Ini gimana sih progresnya nih, pemirsa? bergema loh. Maulan jaringannya coba di Pemirsa, wire-nya gimana itu dikoyang-goyang dulu. Wifi wire Maulan. Ada loh, layarku bagus loh, wifi ku bagus loh. Wifi Maulan, jaringan Maulan. Jaringanku bagus loh. Tuh, bagus Oke. jaringanku. Tuh, bagus kan jaringanku kan? Tuh. Nah, cepat lanjut, Preti. Oh iya, oke. Lanjut ya Maulan ya. Lanjut, halo Maulan, suara ada. Ada suaranya Preti, ada. Lanjut Ada Maulan. Bunda Yayu deh. Waktu Maulan. Ya, suara Preti ada. Jadi waktu Maulan ngelamar kerja ya kan, ngelamar kerja. Tadi aku menarik itu, penasaran aku. Maulan menyembunyikan identitas Maulan. Maulan nggak ngasih tahu mereka kalau Maulan bincing, maksudnya kayak mana itu? Coba. Iya, karena kan Jadi Maulan curhat kan itu. waktu suara kau loh, Preti, bergema-gema deh. Puyeng aku jadi podcast ini. Bergema deh, puyeng aku jadi podcast ini jadi. Udah bagus loh. Nggak ada kok, sebentar ya, sebentar. Maaf. Tunggu. Oke, Maulan, coba lanjut dulu Maulan. Ya udah bagus tuh, suara nggak bergema lagi. Cek. Cek, udah Maulan, cek. Udah nggak bergema terus. lagi. Dah. Nah, jadi Preti, waktu Maulan di kampung Bukit Kemuning itu, nenek Maulan itu kan kepala kelurahan. Jadi Maulan waktu dibikinin KTP itu, KTP Maulan itu dibilang, ngapain ke KTP laki? Katanya kayak gitu. Udah kayak perempuan kayak ini, udah kami kasih jenis kelamin perempuan. Gitu loh, Preti. Jadi makanya waktu Maulan melamar ke Surabaya kerja tuh, Maulan tuh udah KTP perempuan. Mana suara Preti ini podcast apa gimana sih? Iya lo Maulan, ini aku udah Iya Maulan, maklum ya Maulan, ini agak hujan. Jadi jaringan agak kontak Maulan. Halo Maulan. Halo, sabar yang di bawah ini penonton, sabar yang di bawah ini, Maulan. sabar penonton. Oh, ini Maulan, ini suaraku ada ini. ada loh, jangan kau tiru-tiru budaya Yayu. Halo. Cepatlah. Oh, halo. Oh iya. Maulan, umur berapa Maulan berangkat ke luar negeri tadi tuh? Kenapa Maulan memutuskan untuk berangkat ke luar negeri? Kenapa? Ya namanya pengen coba-coba, pengen tahu hidup di luar tuh seperti apa, kehidupan di luar tuh seperti apa. Itu loh awalnya, Preti. Jadi modal nekat, Preti. Dulu minta izin nggak sama? Oke, dulu minta izin nggak sama orang tua Maulan dulu? Langsung diizinin atau kabur aja gitu? Nggak minta ada, izin? Preti. Kalau aku tuh, Preti, setelah merantau ke Surabaya tuh, Preti, orang tua itu udah percaya 100% dengan keberanian kita untuk mencari hidup. Yang penting, dulu kan kita nggak ada telepon tuh, Preti. Yang penting kalau di mana-mana kirim surat, ada di mana. Kalau misal itu kasih kabar, jadi kita tahu kalau ada di mana, gitu loh, Preti. Oh iya, tapi waktu di Indonesia Maulan nggak ninggalkan cowok Maulan kan, atau pacar Maulan nggak tinggalkan gitu, atau pada saat itu Maulan jomblo? Waktu dulu jomblo? Ini ya, aku mau ceritakan, Preti, setiap Maulan pergi merantau tuh selalu lagi patah hati.
Selalu dalam patah hati. Jadi Mak Ulan waktu tamat SMA itu merantau ke Surabaya itu lagi patah hati itu Preti. Patah hati dengan cinta pertama. Makanya Mak Ulan muak lihat Kampung Bukit Kemuning itu daripada Mak Ulan muak lihat cowok Mak Ulan itu mendingan Mak Ulan kabur. Gitu loh Preti. Tapi sempat nggak ngomong sama cowok Maulan itu kayak perpisahan gitu, nggak ada ya? Nggak ada lah, namanya udah putus. Nah, terus pertama kali Maulan menginjakkan diri Maulan ke luar negeri itu apa pertama kali yang Maulan lakukan? Lewat jalur TKW, lewat jalur perusahaan, apa jalur mandiri Maulan? Jalur mandiri lah, kok jalur TKW pula. Jalur mandiri lah. Oke, iya jalur mandiri. Terus apa yang pertama kali Maulan lakukan pertama kali di luar negeri? Apa yang pertama kali Maulan lakukan? Jual diri. Maulan ini mau ditayangin di YouTube loh, kayak mananya? Kan katanya harus ini loh, harus menceritakan proses kehidupan. Oke, tapi jepleset gitu loh Maulan. Aku udah ngomongnya dari tadi cakep-cakep, nggak ada cakep kotor udah Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, Maulan pertama kali di luar negeri menginjakkan kaki jual jasa ya Maulan ya, jual jasa gitu ya. Ya iya dong, memang udah yayu. Oke, jual jasa. Nah, Maulan jual jasa itu di situ Maulan ketemu sama sekarang apa bilangnya bapak ya atau baba? Itu kan merantau pertamanya ke Singapura dulu loh Bu, itu. Jangan lari-lari dulu ke Eropa. Oh, itu belum nikah. Belum nikah berarti status masih belum nikah ya? Iya, status tuh masih dalam kayak layang-layangan putus gitu loh. Jadi merantau pertama kali di luar negeri. Ih, kok bisa kita kena PL? Kau nggak ada ini ya? Nggak ada pakai 17 tahun ke atas ya? Aku ngeliatin rokok. Maulan memang di sini kan kita masukkan ke YouTube Maulan. Jadi nggak pakai 17 tahun. Jadi nggak boleh merokok. Ya, pantesan kuliatin rokok tadi. Aku kan jadi kena peringatan. Nggak apa-apa Maulan. Kita bisa lanjut Maulan. Oh, iya lanjut. Oke Maulan. Tadi Maulan bilang pertama kali merantaunya ke luar negeri ke Singapura, betul ya? Jual jasa ya, jual jasa ya Maulan ya, cabut-cabut bulu jembut ya. Ember. Oke. Terus Maulan di Singapura ada pengalaman apa yang bisa Maulan bagikan di Singapura? Pengalaman di Singapura yang bagus apa yang jelek? Yang jelek, yang bagusnya dulu Maulan, yang bagusnya dulu ngapain aja? Apa yang Maulan lakukan? Kalau yang bagusnya dicintai seorang lelaki, ternyata laki itu beristri, akhirnya aku dikejar-kejar bininya mau dibunbannya. Ya udah, itu yang bagus ya, itu menurut Maulan bagus ya. Ih bagus dong, kan dicintai lelaki kan. Ya, dicintainya itu secara ugal-ugalan gitu sambil pakai motor bebek atau kayak mana Mak dicintainya? Atau dia turun dari ugal-ugalan, dia pakai mobil loh, pakai mobil Mercy loh. Saat itu mobil Mercy itu udah mobil mewah loh tahun 97 itu. Oh, berarti orang kaya ya Mak ya yang jatuh cinta sama Maulan yang waktu di Singapura ya? Ember. Oh, sayang kan. Terus Maulan apa hal romantis apa yang ada nggak kenang-kenangan yang di Singapura zaman dulunya Maulan sama dia? Yang paling sangat mengesankan itu Maulan itu kayak punya nanas Bogor 10. Punya nanas Bogor 10 maksudnya? Berarti kau katanya disuruh plesetin bahasanya. Sementara aku plesetin kau nggak paham. Nanas kayak mana coba ya yang di bawah paham ya, khususnya Bude pasti udah paham ya Mak.
Maulan ya kalau Bude ya. Kayak punya Maksudnya Nana kan 10 ya. maksudnya kan Maulan waktu itu kan belum punya Puki. Ah. Jadi pertama kali Maulan punya Pukima itu waktu di Singapura atau di Ya, di di Prancis, di Hmm. Prancis. Oh di Prancis. Oke. Tapi satu lagi Mak, apa hal buruk yang bukan buruk ya kayak nggak menyenangkan gitu lah Mak di Singapura Mak itu pada saat entah pernah di KDRT atau pernah dicambu atau pernah nggak sih kalau Singapura? Kenangan buruknya adalah Maulan kena Iya. penjara. Kok bisa Maulan? Iya karena Maulan overstay. Oh, nah lalu dari mulai di penjara itu berapa lama Maulan di penjara waktu itu? 4 minggu. 4 minggu. Nah habis itu Hmm. Maulan dideportasi ya? Atau dipulangkan ke Indonesia? Deportasi lah ke Batam. Baru Maulan merantau ke mana? Enggak, Maulan menetap dulu di Jakarta sampai tahun 2000. Oh, ngapain itu di Jakarta Maulan? Jual nasi bungkus atau ngapain? Ya jual nasi bungkus lagi lah. Oke, Maulan. Lanjut, terus? Nah terus teman-teman yang pulang dari Eropa bilang, ih mak enak kan kita ke Eropa mak, kata kayak gitu. Hidup kita emang pantasnya di Eropa. Jadi Uma coba-cobalah ke Eropa sama kawan-kawan. Itu dari mana itu duitnya Maulan ke Eropa? Maling atau ngepet? Pinjam rentenir. Tapi udah dibayar kan sekarang? Bayar lah, sampai di Eropa langsung dibayar dong. Kayak mana coba ceritakan minjem sama rentenirnya kayak mana Maulan? Masa dia langsung percaya? Kayak mana caranya Maulan minjemnya Iya waktu itu? percayalah karena teman-teman yang pada di Eropa tuh minjamnya sama rentenir itu. Jadi dari teman ke teman gitu ya Maulan? Ember. Oke Maulan. Abis itu Maulan berangkat ke Eropa. Berangkat Eropa mau kerja apa aja terserah, yang penting nggak maling, nggak merampok, nggak ngerugiin orang. Oke, Maulan tapi tunggu. Selama tadi perjalanan Maulan dari mulai tamat sekolah, terus Maulan merantau, ya kan? Terus Maulan merantau lagi ke luar negeri, ke Singapura. Aku pertanyaannya gini Maulan, ada nggak sih keluarga Maulan tetap aktif, tetap kabar-kabaran sama Maulan atau putus tuh kabar-kabaran? Tetap kabar-kabaran kan Maulan udah ada telepon rumah di keluarga, jadi tetap bisa nelpon. Jadi tetap keluarga tetap aktif ya Mak, tetap komunikasi sama keluarga tetap lancar waktu sampai di apa namanya karena telepon rumah di kampung udah masuk, jadi rumah udah punya telepon, jadi bisa nelpon. Sampai ke Eropa juga masih kabar-kabaran sama keluarga ya Maulan? Masih, kan ada telepon. Nah terus apa sih yang Maulan sampaikan ke keluarga pada saat Maulan itu mau itu di Singapura ataupun di negara Eropa? Apa yang Mama kasih kabar ke keluarga Maulan? Apa Maulan kayak pura-pura bahagia atau Maulan kayak mana? Apa mereka tahu keadaan Maulan? Coba. Enggak, Maulan tuh tidak pernah bercerita apapun yang Maulan kerjakan dimanapun, enggak Maulan pernah bercerita sama keluarga. Yang penting Umak sabari keluarga kalau Maulan tuh sehat-sehat, baik-baik aja di sini. Doakan aja aku selamat di sini. Itu aja permintaan kita kepada orang tua kita. Jadi apapun yang Maulan lakukan, mau itu di manapun pekerjaan Maulan, mau itu baik buruknya, entah itu kena musibah ya kan di negara orang, Maulan nggak pernah cerita. Nggak pernah, yang cerita tuh yang baik-baik aja. Luar biasa. Tapi orang tua Maulan sampai sekarang masih hidup dua-dua atau udah nggak ada satu? Atau Udah dua-dua nggak ada masih ada? Preti, kan emak bapakku udah meninggalnya tahun 2024, 2 tahun yang lalu. Turut berduka cita ya Maulan. Makasih Preti. Iya. Tapi aku mau nanya nih Maulan, maaf ya.
Maulan terakhir ketemu sama selama masih hidup ya orang tua Maulan terakhir ketemu kapan sih Maulan? 2023. 2023 terakhir kali ketemu sama berarti Ya, Maulan aktif ya selalu balik ke Indonesia ya, walaupun di Eropa itu tapi Maulan sering ke Indonesia ya tiap tahun. tahun setiap. Tiap Oh luar tahun. biasa. Tiap tahun pasti pulang. Oke, Maulan aku mau nanya lagi Maulan. Maulan ini aktif bantu kayak saudara kan tadi keluarga Maulan itu kan banyak ya saudara tuh sampai 7 gitu. Tapi Maulan aktif tetap membantu ya atau sebagai tulang punggung atau tidak pada saat ini atau pada saat itu juga. Kalau dikatakan tulang punggung, nanti kita menyombongkan diri. Yang penting, pokoknya selagi kita ada rezeki, kita masih mampu membantu keluarga yang susah, kita bantu. Atau orang tua lagi kesusahan pun kita bantu, kayak gitu. Jadi, bukan aku meninggikan diri ya, Preti. Alhamdulillah, selama aku di merantau ini, aku udah bisa bangun 7 rumah. Alhamdulillah. 7 rumah Maulan. Ya, Wah, kaya raya ternyata ini ya. enggak kaya raya saja. Di atas langit masih ada langit. Ya, iya betul sih itu. Maulan, aku mau nanya lagi sebelum aku tanyakan perjuangan Maulan di Eropa, aku mau nanya lagi Maulan. Apa sih yang sebelum orang tua Maulan wafat ya, apa yang belum Maulan wujudkan atau semua impian mereka alhamdulillah udah Maulan wujudkan? Yang bisa Maulan wujudkan itu adalah memberangkatkan haji beliau berdua. Alhamdulillah udah ya Maulan. Belum, jadi mau diberangkatkan umroh, tiba-tiba ibuku kena stroke. Mau diberangkatkan umroh bapakku nggak tegang tinggalin ibuku. Pokoknya ada aja halangan mereka sampai beliau itu udah nggak ada lagi di dunia itu, benar-benar nggak ada yang bisa berangkat kayak gitu. Oh, jadi itulah ya yang sampai sekarang ya mungkin Maulan masih teringat ya walaupun Maulan mungkin banyak hartanya tapi itu kan salah satu impian ya Maulan ya. Itu aja yang belum Uma kabulkan untuk beliau berdua. Luar biasa tapi Maulan ini udah strong, udah jadi anak yang berbakti. Menurut Maulan udah jadi anak yang berbakti belum sama orang tua Maulan? Belum berbakti. Karena apa? Berbaktinya gini Preti, Maulan memilih hidup seperti ini. Maulan tuh nggak tahu isi hati kedua orang tua itu apakah benar-benar menerima Maulani seperti ini atau beliau itu ada ganjalan hati. Itu hanya yang kedua orang tua Maulan yang tahu. Tapi selama Maulan sebesar ini, sedewasa ini, sampai beliau sudah nggak ada, tetap beliau berdua itu menerima Maulan apa adanya. Tapi kan Maulan tidak bisa menyelami hati kedua orang tua. Oke, kasih semangat guys sama Maulan. Nah, Maulan kita masuk ke Eropa. Pasti Maulan tahu lah yang mau aku tanyakan apa kan? Maulan, ya mana dulu nih Maulan? Maulan menikah dulu, ya kan sama Uba? Atau Maulan ganti pakai Puki dulu? Mana duluan Maulan? Maulan menikah dulu, pertamanya dengan laki Prancis, pertama sebelum ketemu Uba. Oh, Maulan nikah 2 kali? Ember. Lanjutkan. Terus Maulan, pertama kali Maulan menikah itu kapan? Maulan itu orang tua masih hidup ya Maulan? Ya, tahun 2000, pertengahan tahun 2000 ketemulah lelaki Perancis. Lelaki itu baik, ganteng, besar tinggi, gagah, mukanya kayak Van Damme kayak gitu loh, kayak Van Damme pemain film Hollywood itu loh. Jatuh cinta lah Maulan nih sama dia.
Terus? Uma nggak pernah kepo apapun kerjaan dia apa, apapun itu. Pokoknya yang penting dia baik aja. Ya udahlah, Uma kawinlah sama dia. Ternyata namanya kita nggak tahu perjalanan hidup. Tiba-tiba temanku ngajaklah cari jalan-jalan ke toko sex shop. Toko sex shop itu jual-jualan film-film yang kayak gitulah. Bila Iya, alat-alat yang kayak gitulah kayak gitu. iya. Nah, tiba-tiba pas Maulan masuk toko itu terpampang nyata film laki Uma ini lagi ngewong. Oh, berarti mantan suami Mak dulu itu pemain ha. Enggak. Terus apa? Di situ Maulan pas tahu itu kayak mana? Maulan Ya pas tahu Allah, kayak mana? gemetar panas dingin nggak bisa ngomong. Ya Allah, bukan kayak itu laki kau loh Lan, itu laki kau Lan. Enggak, bukan mirip kali kayak gitu. Itu laki kau. Itu loh, berarti akhirnya pulanglah Maulan tunggu dia pulang ke rumah. Pas Maulan tunggu dia pulang, pas langsung tanya sama dia, aku mau tanya kerjaan kau ini sebenarnya apa sih selama ini? Udah 1 tahun kita berumah tangga, aku nggak pernah tahu kerjaan kau apa. Nah, terus Tadinya dia ngakunya bodyguard kayak gitu loh. lanjut. Terus. Enggak jangan bohong, aku bilang kayak itu. Aku tadi habis dari butik begini, aku bilang butik yang begitulah, aku bilang kayak gitu, diajak temanku. Kok di situ ada kau, aku bilang kayak gitu. Terus apa dia bilang apa terus Maulan? Terus dia nggak bisa menolak lagi. Memang sebelum aku ngeliat film itu tuh Maulan itu udah nggak betah sama dia Preti, karena dia terlalu playboy, karena memang mungkin nampak pekerjaan dia seperti itu ya. Jadi Maulan tuh memang udah friendly ya. enggak banyak ceweknya. Maulan tuh nggak tahu. Itu dia bilang begini, seks itu bisa untuk siapa saja, tapi hatiku hanya untuk satu orang. Dia bilang gitu. Itulah kata-kata buaya itu ya Maulan ya. Ember. Jadi Maulan udah nggak kuat lagi. Udah lah, Maulan tinggalin. Maulan tak pisah. Itu udah menikah. Itu udah menikah sama dia Maulan. Ya, terus Udah Maulan menikah. nggak mau Jangan lagi. dibaca Mak. Setan-setan itu jangan dibaca dulu. Iya, terus Maulan nggak mau lagi pokoknya dengan dia. Pokoknya Terus? Maulan nggak mau lagi, nggak kuat gitu hidup dengan dia. Kaburlah Maulan ceritanya ke hotel. Maulan tidur di hotel sambil kerja serabutan apa, yang penting bisa bayar hotel. Nah, tunggu Maulan, tunggu sebentar aku mau nanya dulu. Kalau di luar negeri di Eropa itu kalau cerai itu kayak mana Maulan? Caranya cerai itu kayak mana? Cara-cara cerai gitu. Sistem perkawinan di Prancis ini ada 3, Preti. Jadi ada sistem perkawinan yang terikat dengan perjanjian yang tidak mudah cerai. Ada sistem perkawinan yang kita hidup bersama, mengurus surat izinnya, terus kita laporkan ke kantor wali kota. Terus ada lagi sistem perkawinan ketiga namanya fakse, lebih mudah lagi. Jadi kita mengurus suratnya, kita laporkan ke kepolisian bahwa kita hidup bersama, akhirnya di kantor kepolisian itu kita diikatkan perkawinan. Nah, yang hal inilah yang banyak dilakukan oleh pasangan-pasangan hidup di Prancis ini, karena perceraian nanti lebih mudah. Tinggal lapor ke polisi, surat yang ikatan perkawinan itu dirobek sama polisi, kita pisah, nggak ada melalui pengadilan segala macam pun. Nah, itu yang kami ambil, yang pilihan ketiga. Oh, nggak ada harta gono gini, nggak ada ya Maulan, nggak ada Nggak diribut. ada. Nggak ada, karena itu hanya hidup bersama seperti juga perkawinan, diketahui oleh hukum negara kayak itu. Jadi kita melapor ke kepolisian, namanya itu hukum perkawinannya faksi. Jadi di sini ada 3 hukum perkawinan. Ada kontra de mariage, tuh kita kawinnya tuh di lameri, terus benar-benar dengan persyaratan yang benar, dengan perjanjian perkawinan, dengan nanti kalau misalnya bercerai pun harus melalui pengadilan. Jadi ikatan perkawinan yang benar-benar syah kayak itu, yang tidak gampang untuk bercerai. Ada lagi yang sistem perkawinan kedua namanya kukubinas.
Kukubinas itu kita hidup bersama, kita melaporkan kalau kita hidup bersama, diikatkan melalui perkawinan, tapi tidak terikat, boleh tidak dengan perjanjian, ataukah perjanjian nanti harta gini gono, atau perjanjian nanti seperti atau lebih dipermudahkan lagi. Nah, ada sistem perkawinan ketiga lebih dipermudahkan lagi, namanya faksi. Jadi kami pilih yang sistem perkawinan ketiga faksi ini. Jadi seandainya kita tidak cocok, tidak punya kecocokan, kita gampang untuk berpisah. Oke, Maulan, lebih berarti kalau di Eropa itu kalau perkawinan itu banyak jenisnya ya Maulan, dan nggak dipersulit ya kalau mau kawin ya. Ya, Oke, Maulan. Maulan, terus kan tadi Maulan di hotel, kabur lah Maulan, di hotel lah Maulan, terus nah di Mak hotel Ulan kaburlah ke hotel ceritanya ya. Terus Mak Ulan tuh kan di sini banyak teman. Nah terus Mak Ulan tuh kayak ada anak-anak lah, kayak Preti misalnya anak Mak Ulan, namanya Widi. Nah Widi ini waktu saat itu mau proses perkawinan sama Uba ini. Jadi aku bilang sama Widi, kalau mau proses perkawinan lebih enak bagusnya kau pulang ke Indonesia dulu, urus surat-surat persyaratan perkawinan kau lebih mudah. Makanya si Widi ini pulang ke Indonesia. Udah pulang ke Indonesia 2 hari di Indonesia kena serangan jantung meninggal. Lanjut, terus kayak mana nasib si selanjutnya? Nah udah itu Uba ini nyari Uma, akhirnya ada yang bilang Mak Ulan tinggal di hotel, akhirnya dia cari Mak Ulan ke hotel, nangis datangin Mak Ulan. Datangin Mak Ulan tuh Kok kenapa? bisa pula Uba kenal sama Maulan? Ya kan, Tunggu sebentar, ini ada yang keliru nih. kan calon istrinya kan anak-anak Mak Ulan. Oh, calon istrinya itu yang meninggal itu? Ya. Bukan. Oh iya, yang meninggal. Dia apa? Jenisnya kayak Maulan juga. Ember. Oke, lanjut. Nah, habis itu dia Uba ini ketemu sama Maulan. Terus Uba nyari Mak Ulan sampai nangis. Terus aku temuin, kenapa? Aku bilang kayak gitu. Ulan katanya, ini keluarganya Widi bilang mati itu apa? Kata dia kayak gitu. Oh, mati itu kalau bahasa Prancisnya mort itu artinya mati, morir. Hah, kata kayak gitu. Coba kau bantu aku telepon keluarganya. Akhirnya Mak Ulan telepon melalui wartel. Karena kalau pakai HP kan lebih mahal. Jadi kita ke wartel nelponnya. Nelpon keluarganya, ada apa dengan Widi. Nangis lah keluarganya kalau Widi udah meninggal. Udah lusa kemarin udah kita kubur. Hah? Akhirnya aku jelaskan lah sama Uba. Nangis lah Uba ini. Nangis. Namanya dia kan lagi cinta-cintanya mau kawin. Nah udah itu lagi. Terus dia cerita-cerita di hotel sama Mak Ulan. Ngapain kau tidur di hotel? Laki kau mana? Aku bilang aku udah cerai sama lakiku. Aku bilang kayak gitu. Aku ceritakan problem masalah Mak Ulan dengan dia begini. Oh, terus kau bayar hotel gimana? Ya aku kerja. Aku bilang kayak gitu. Daripada kau bayar hotel, mendingan kau tinggal di rumahku aja, nggak apa-apa, kata dia kayak gitu. Daripada kau bayar hotel, sayang duitnya, kata dia gitu. Lanjut. Akhirnya Mak Ulan ikutin lah tinggal di rumah dia. Karena kan Mak Ulan kan dengan Uba ini udah kenal baik. Gitu. Akhirnya Mak Ulan tinggal lah di rumah dia. Namanya selama tinggal di rumah dengan dia kan kita harus tahu diri lah, Preti. Namanya tinggal numpang rumah orang, ya bersihin rumahnya lah, beresin pakaiannya lah, terus masakin dia lah. Tahu diri lah, namanya kita tinggal di rumah orang. Nah, pengertiannya dia, Preti, dia tahu Mak Ulan tuh belum kerja tetap. Dia ninggalin Mak Ulan terus uang jajan tiap hari itu 20 euro. 20 euro itu kalau dirupiahkan berapa Maulan di Eropa waktu itu? Zaman dulu euro masih 12.000 ya, tahun 2001 itu 2002 itu euro itu kan perubahan franc ke euro itu tahun 2002. Uba itu masih ngasih Mak Ulan prong 200 prong. Masih prong dulu, duit prong bukan euro. Nah, jadi Mak Ulan tuh dikasih duit 1 prong. Zaman dulu 1 prong itu kalau nggak salah 1.500 perak zaman dulu. Tapi Mak Ulan nggak kerja ya, cuman bantu-bantu dia di rumah aja ya, di rumahnya aja ya Mak Ulan. Dia serabutan, Preti. Oh, tetap kerja juga ya? Iya, kerja tukang cuci piring di restoran.
bersih-bersihin restoran, tuh bantu di rumah orang, gosok-gosok. Pokoknya apa aja yang penting dapat duit. Nah, waktu pertama kali Uba ini ngelamar Maulan atau ngajak nikah itu siapa duluan? Maulan yang Enggak, jadi ngebekali ceritanya atau dia? Pretty. Udah 6 bulan ini. Aku Maulan udah tinggal dengan serumah sama dia 6 bulan. Dia tinggal di kamar, Maulan tinggal di ruang tamu. Maulan dibeliin tempat tidur tuh, tempat tidur kecil yang bisa lipat itu loh. Untuk tidur di ruang tamu. Nah, pas itu kita itu kejadiannya tuh masuklah tahun 2002. Tahun baru lah Preti ceritanya ini. Nama tahun baru lah kita bikin lah tahun baru, mabuk. Kejadian lah di situ Preti. Nah, itu Maulan udah ganti Meki. Belum. Terus Maulan terus. Nah, terus ya udahlah kejadian lah kayak gitu Preti ceritanya. Kejadian langsung lalu ditangkap. Terjadilah esek-esek itu ya Maulan. Inang. Nah di situ akhirnya ngekek lah kita berdua ini. Terus akhirnya kita ceritalah tentang isi hati masing-masing. Ternyata Uba itu udah memendam rasa suka sama Maulan. Kalau Maulan emang suka, namanya dia ganteng, gagah. Gatal. Gak bisa kita munafik Preti. Emang Uba gagah ganteng. Oke, lanjut. Tapi Maulan gak berani gatal-gatal waktu berumah udah selama 6 bulan. Kenapa? Karena Maulan menjaga dia sendiri tidak berani gatal sama Maulan juga gak berani kegatalan. Oh, walaupun tinggal di Eropa tapi masih ada rasa enggak berarti enggak semuanya saling menghargai Preti. Dia menghargai Maulan pun dia juga menghargai dia. Jadi Maulan gak mau sok-sok kegatalan. Hebat ya Maulan bisa mempertahankan harga diri ya. Ya iya dong, walaupun kita di sini emang udah yayu. Lanjut Maulan, habis itu? Nah, habis itu udah dia bilang gini, aku suka akhirnya kita jalankanlah perkawinan paksi itu. Udah jalan perkawinan paksi itu, terus Maulan, kau nggak seperti Revi ya, kata kayak gitu. Dia si Widi ini kalau dengan Uba kan namanya Revi. Enggak. Oh ya udah kalau begitu kau biayain, kau pergilah ke Thailand. Kayak gitu. Yang biayai Uba berarti, Mak? Ya iya dong, namanya Uba lah, namanya dia suami bertanggung jawab. Gitu Preti. Oke. Lanjut, habis itu nikahnya nih kayak mana? Berarti nikah sama Uba udah dioperasong atau belum? Nah. Tuh, apalagi Preti. Oke, terus Maulan? Kayak mana Uba ngelamar? Lanjut, waktu itu Uba ngelamarnya kayak mana? Uba ngelamar rumah itu ya pas tahun baru kejadian itulah. Oh, langsung. Terus nikahnya tahun 2003 ya? Ya. Oke, Maulan. Nah, Maulan aku mau nanya nih ya Maulan, nih mohon maaf ini. Selama pernikahan yang udah lama nih berpuluh-puluh tahun, pernah nggak si Uba sama Maulan itu merasa kesepian atau pengen kayaknya kita anak deh atau adopsi anak gitu, pernah nggak sih? Enggak, karena dia udah tahu Maulan ini bincing, jadi dia udah mematikan perasaannya tidak membayangkan punya anak. Maulan juga nggak pengen ngadopsi anak gitu atau pengen punya anak, enggak juga ya? Enggak. Enggak juga, jadi karena Maulan waktu itu apa ya? Karena Maulan waktu itu punya tanggung jawab besarkan keponakan ini, si Tika ini. Yang ada di Indonesia ya Maulan ya? Jadi apa sih yang buat Maulan sama Uba itu bisa bertahan selama ini gitu kan? Apalagi tinggal di Eropa kan pasti banyak godaan juga ya Maulan ya? Ya kan? Maulan ini tipe wanita yang setia nggak sih? Atau Maulan sebenarnya pernah juga selingkuh gitu? Pernah nggak sih? Atau
Aku itu nggak munafik Preti. Aku itu tipe orang, semua teman-teman dekatku tahu Maulan. Maulan tuh tipe orang kalau udah punya satu pasangan, Maulan tuh tidak bisa lari ke lain hati. Jadi selama berpuluh-puluh tahun Maulan menikah sama Uba, Maulan nggak pernah selingkuh sama sekali ya? Enggak. Walaupun banyak godaan, segodaan apapun, enggak kurang-kurang lelaki ganteng-ganteng di Perancis, gagah-gagah. Maulan tuh si tipe kayak gitu. Kalau udah satu punya perasaan satu tuh enggak bisa ke lain hati. Memang dari dulu kayak gitu Maulan. Kalau Uba pernah nggak selingkuh Maulan? Pernah, namanya dia seorang lelaki. Nah, pada saat itu waktu Uba ketahuan selingkuh, apa respon Maulan? Kenapa Maulan masih bertahan nggak kabur? Tadi kan Maulan di kedua kan kabur, ya kan? Nah, kalau Uba ini Maulan pernah selingkuh. Uba, apa yang membuat Maulan mempertahankan rumah tangga Maulan daripada kabur? Enggak, Maulan kasih dia ultimatum. Tapi ya dengan ancaman Maulan juga kayak gini Maulan. Oh, nanti takut kena bentu pula nanti. Mak Ences gini Maulan Ences. Kau mengkhianatin aku bilang sama keluargaku, kalau aku ini bukan perempuan asli, aku ini bincing. Takut Ubah. Aku paham. Oh, jadi maafin ya Maulan, sampai detik ini dari keluarga Uba nggak tahu kalau Maulan itu bincing. Nggak tahu kalau sekarang. Dulu itu kenapa dia benar-benar umat tuh takut benar bercerita sama keluarga kalau Maulan bincing, karena waktu itu orang tuanya masih hidup semuanya, ibu bapaknya masih hidup, sementara ibu bapaknya tuh sayang benar sama Maulan. Lanjut Maulan, terus? Itu karena ibu bapaknya sayang benar sama Maulan. Mungkin gini ya Preti ya, karena di antara menantunya cuman Maulan sendiri yang orang Muslim. Oh, berarti satu agama gitu ya sama Uba? Yalah kan Uba kan Arab. Orang tuanya kan Arab dua-duanya. Nah, terus Uma sampai sekarang keluarga Uba kan nggak tahu nih ya kan kalau Mak bincing. Nah udah nggak. Tapi Maulan nggak tahu juga ya. Nggak pokoknya sampai detik ini Preti, keluarga Uba itu tidak pernah bertanya, oh Ulan itu seperti apa, Ulan itu bagaimana, Ulan itu gimana, nggak ada pertanyaan itu Preti sampai sekarang. Apa mereka sudah tercium atau tidaknya Ulan nggak tahu. Yang penting sampai detik ini tuh mereka tidak pernah mempermasalahkan bagaimana isi rumah tangga kami, nggak ada. Berarti kalau di Eropa itu sedikit sharing aja ya Mak Ulan ya, maksudnya kalau di Indonesia kan, mohon maaf ini ya Indonesia, aku soalnya tinggal di luar negeri juga. Nah, bercanda. Kalau di Indonesia kan rata-rata kadang-kadang itu keluarga dari suami kita atau istri kita itu mau ikut campur gitu kan Mak, kayak kita nggak punya anak atau kita kita semuanya lah itu kadang-kadang ikut campur dipertanyakan. Berarti kalau di luar negeri, di Eropa khususnya itu nggak kayak gitu ya Mak? Kebanyakan. Ada cerita begini Preti, aku pernah tinggal di rumah mertuaku 2 tahun. Terus mertua aku itu nanya sama lakiku, kenapa sih Ulan nggak hamil-hamil? Apa jawaban lakiku Preti? Bukan Ulan yang tidak bisa memberikan keturunan. Aku, kata dia, yang tidak bisa memberikan keturunan. Itu tanggung jawab lakiku dengan. Susah kan Preti cari lelaki yang kayak gitu? Susah kan? Kayak di sini aku ngelihat itu jawaban Uba kau sama emaknya. Bukan Wulan yang tidak bisa memberikan keturunan, tapi aku yang tidak bisa memberikan keturunan dengan Wulan. Luar biasa sih. Aku lihatnya gak akan pernah ada Mak Ulan dapatkan lelaki yang begitu, yang mencintai, bincing dengan setulus hati. Iya. Mak Ulan. Aku mau nanya sama Mak Ulan ya. Sebelum nanti kita closing statement Mak Ulan. Di Indonesia kan Mak Ulan ada peraturan yang udah disahkan sama pemerintah tentang LGBT ya dan sejenisnya lah Mak Ulan, itu sebagai ancaman non militer. Nah,
menurut Maulan sampai para LGBT atau yang lainnya itu kalau misalnya dia mangkal atau dia kemanapun tadi di kafe, dia tuh langsung diusir Maulan, langsung dipukul, Kalau kadang-kadang Maulan ditendang-tendang. menanggapi apa yang ada undang-undang seperti itu, Maulan ingin tanya lagi kepada pemerintah dan pembuat undang-undang itu, mampukah kalian meruntuhkan Pancasila itu? Kalau kalian mampu meruntuhkan Pancasila itu, berarti kalian sanggup membuat undang-undang menentang LGBT. Tapi selagi masih berdiri tegaknya Pancasila, kalian tidak bisa sembarangan membuat undang-undang melanggar HAM. Itu kan melanggar HAM. LGBT ini bukannya binatang. LGBT ini manusia. Dan katanya di Indonesia itu menjunjung tinggi HAM. Kalau membuat keputusan dan peraturan seperti itu berarti sama aja melanggar HAM. Sama aja melanggar Pancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau pemerintah dan semua pembuat undang-undang, penguasa di Indonesia membuat undang-undang seperti itu, aku sebagai rakyat Indonesia minta runtuhkan Pancasila. Dan hilangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara. Oke, Maulan, berarti Maulan kontra ya terhadap itu ya, karena itu melanggar HAM. Oke, luar biasa. Oke, Maulan, udah hampir 1 jam nih kita Maulan ada di podcast di cerita bareng Kak Preti. Nah, Maulan, untuk closing statementnya, ada nggak sih yang mau Maulan, seandainya nih orang tua Maulan masih ada dan dengarkan saat ini, apa sih yang mau Maulan sampaikan ke kedua orang tua ataupun ke keluarga Maulan saat ini ya? Apa yang mau harapan ataupun apa yang Maulan sampaikan? Kalau Maulan sebagai Maulan yang udah memilih jalan hidup seperti ini, Maulan tuh ya berterima kasih banyak dengan kedua orang tua Maulan yang menerima Maulan apa adanya seperti ini. Juga terima kasih banyak kepada keluargaku semuanya. Walaupun keluargaku dari keturunan Sumatera Barat Minangkabau yang bagaimana agama Islamnya sangat kental, tapi mereka dengan ikhlas menerima Maulan apa adanya seperti ini. Itulah syukurnya Maulan berhidup di dunia ini. Itu yang paling umat syukuri sampai detik ini. Oke, kasih semangat dulu buat Maulan juga ya guys. Di sini aku ngerasain emosi ya yang disalurkan ke Maulan ke aku gitu. Terus aku mau juga Maulan, apa sih yang mau Maulan sampaikan ke Uba ini, kalau Uba ada dan Uba dengar, mana tahu Uba nanti lihat podcast ini ya di YouTube gitu. Apa yang Maulan sampaikan ke Uba ini yang ya nemenin Maulan. Pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Perancis? Pakai bahasa kedua-duanya lah Maulan. Pakai bahasa Indonesia pun jadi. Je le dis à mon amour, merci beaucoup toute la vie, parce que tu comprends bien dans ma vie, parce que tu m'aimes beaucoup. C'est ça, c'est l'important dans ma vie, parce que tu m'aimes beaucoup. Il y a personne, c'est très bien dans la terre, seulement toi, un garçon, c'est très bien dans la terre. Artinya? Untuk cintaku, aku ucapkan terima kasih atas cinta yang kau berikan kepadaku selama ini. Tidak ada lelaki yang terbaik di dunia ini kecuali kaulah yang terbaik di dunia ini. Oke, Maulan, kasih tepuk tangan dulu. Nah, satu lagi Maulan. Apa sih yang mau Maulan sampaikan, entah itu edukasi atau apapun untuk closing terakhir ini Maulan ke yang menonton juga, atau tentang apa gitu Maulan, apa yang mau Maulan sampaikan? Maulan sampaikan seperti ini kepada kaumku semuanya ya, kaumku LGBTQ yang dimanapun kalian berada. Kalau memang kalian bisa melakukan hal positif, lakukan hal itu dengan positif. Selagi kalian mampu melakukan hal positif itu agar kalian bisa diterima dimanapun tempat, lakukan hal positif. Apabila hal negatif yang kita lakukan dimanapun kita berada, akan susah kita membaur dengan masyarakat tersebut. Tapi hal positif yang akan kalian
lakukan, dimanapun kalian berada pasti akan diterima dimanapun berada. Walaupun kendalanya adalah jati diri kita yang susah diterima oleh dimanapun tempat. Oke, Maulan, terima kasih banyak ya Maulan ya. Kasih tepuk tangan lagi dong. Udah Petriki, Oke. udah ya, mau Belum, lanjut kerja lagi kan? belum. Nah, dari closing statement aku ya, apa yang dikatakan, disampaikan, dicurhatkan sama Maulan ini, aku mau ngambil kesimpulan kalau apapun itu, jalan hidup apapun yang kita pilih, ya tetaplah kita itu berbuat baik gitu. Karena dan kita tidak berhak untuk menghakimi siapapun, karena belum tentu jalan hidup yang kita pilih lebih baik daripada jalan hidup orang yang udah kita hakimi. Begitu ya? Ber. Oke, Siapa tahu ada yang mau bertanya satu. Ya Allah, Ratu Gunung Kembar. La ilaha illallah, makasih banyak Ratu Gunung Kembar. Tuh, ada yang mau bertanya satu orang. Preti kasih satu kesempatan satu orang untuk bertanya, boleh sebelum Maulan masuk kerja. Siapa tahu ada di antara penonton ini yang mau bertanya. Oke, makasih ya Kak Reni ya, Kak Ratu Gunung Kembar ya. Nah, Maulan ini di TikTok ada keluarga namanya Caniago. Kita sama-sama tahu ya, keluarga Maulan itu ada keluarga Caniago yang cukup booming juga di TikTok gitu, cukup terkenal juga. Dan keluarga mereka atau keluarga Caniago ini yang ada di TikTok ini sampai ke dunia real life. Nah, itu hebatnya di situ. Nah, aku pengen salah satu perwakilan dari keluarga Caniago ya, selain daripada Maulan yang udah di sini, apa sih yang mau kalian sampaikan? Karena tadi kan kalian udah dengar tuh cerita dari Maulan, mungkin kalian udah tahu lebih dulu daripada kami, tapi apa yang mau kalian sampaikan kepada Maulan nih? Coba salah satu keluarga Caniago. Ada mau nyemangatin kah? Atau ada yang mau disampaikan ke Maulan sebagai support? Siapa coba naik dulu? Salah satunya Putra Jawa ya. Putra Jawa ya, Mak? Boleh. Putra Jawa mau naik? Oke, Putra Jawa ya. Oke, selamat datang Putra Jawa. Selamat malam. Selamat malam. Putra Jawa. Iya, Putra Jawa. Tadi kan Putra Jawa nonton ya dari mulai awal sampai akhir. Nah, apa sih yang mau Putra Jawa sampaikan ke Maulan selaku orang tua atau yang paling dituakan di keluarga Caniago ya? Silakan. Kalau untuk yang disampaikan ada dua ini ya. Maksudnya disampaikan dengan pertanyaan ya. Boleh pertanyaan, boleh juga terserah mau apapun, apapun itulah. Silakan. Oke, kalau yang disampaikan kami orang dari keluarga besar, keluarga Caniago yang sekarang dibentuk, walaupun keluarga hanya dibentuk di Komal ya nggak. Kami menyampaikan bahwasanya untuk Uma dengan bertambahnya usia sehat-sehat selalu. Kecil kali lo suaranya. Bisa dibesarkan sedikit atau dipinjamlah speaker masjidnya, tolong. Silakan Putra Jawa. Kami sekeluarga Caniago mengucapkan untuk Uma terutama yang walaupun kita dibentuk hanya di Komal, yang tidak disengaja dan nggak ada ikatan, kami ingin menyampaikan dengan bertambahnya usia Uma, semoga Uma selalu sehat, Amin, diberikan amin, ya keberkahan Rabbal umum, Alamin. diberikan kasih sayang dengan orang-orang yang terdekat, ya kan? Amin. Dan selalu sukses dalam karir Uma. Amin, ya Rabbal Alamin. Maulan juga ucapkan terima kasih banyak keluarga Caniago yang ada di Komal ini. Walaupun terbentuknya kita dari keluarga Caniago ini adalah dari rasa kasih sayang dan hati yang ikhlas. Dari polemik yang kita hadapi, dari masalah yang kita hadapi, akhirnya kita terbentuk menjadi keluarga. Semoga keluarga ini menjadi keluarga yang solid, yang bisa saling menerima kekurangan masing-masing, yang saling bisa menerima watak dan sifat masing-masing, sehingga kita tidak bisa terpecah belah hanya karena kita mempertahankan ego masing-masing. Itu aja harapan Maulan. Iya, maaf ya.
Oke, pertanyaan dari semua netizen, Mak, dikumpulin jadi satu ya, Mak ya. Ditanya, nanti aku turun. Walaupun pertanyaannya agak gemeter aku ngomongnya. Mak, Maulan nanti nggak ending ceritanya dari kisah dari cerita Maulan. Intinya begini, pertanyaan kami, apakah Maulan nanti akan tetap bertahan di Eropa sampai akhir hayat, ataukah nanti ada endingnya Maulan akan mengambil masa tua ke Indonesia lagi? Itu aja. Nanti Mak jawab. Saya turun dulu ya, Mak ya. Makasih Yep. Kak Preti. Sama Putra Jawa, terima kasih kembali. Silakan Maulan. Jawaban dari Kalau perjalanan hidup kita nggak tahu, tapi kalau rencana hidup selalu setiap manusia itu punya rencana. Jadi kalau aku rencana sama Uba, nanti kalau kami sudah pensiun, jadi kalau musim dingin kami pulang ke Indonesia. Nanti kalau musim panas Eropa kami balik ke Eropa, gitu aturan kami mengatur nanti dalam masa pensiun. Itu kalau kami panjang umur kayak gitu. Kalau kami panjang umur sampai masa pensiunan, itu perencanaan Uba sama Uba. Jadi kalau nanti karena identitas kita kan nggak bisa kita hilangkan di sini dengan izin tinggal kita. Jadi kan izin tinggal harus terus diperpanjang. Jadi Umak sama Uba itu, jadi dan lagian kalau kita punya izin tinggal di sini, kita tidak bisa meninggalkan negara ini sampai setahun tuh nggak boleh. Nanti izin tinggal kita dicabut. Jadi paling bisanya kita meninggalkan negara ini paling 6 bulan, nanti kita balik lagi. Jadi izin tinggal kita itu terkontrol gitu oleh kepolisian bahwa kita itu nggak meninggalkan negara ini 100% gitu. Karena kita kan menerima uang pensiun nanti dari negara ini, dari hasil kerja keras kita dan pembayaran pajak kita di sini. Jadi tetap terikat ya Mbak ya ke dalam kedua negara ini ya Mbak ya, Mak ya. Ya, karena kita kan nanti kan dapat uang pensiun dari negara ini karena kita kan bayar pajak. Jadi kita harus nggak boleh meninggalkan negara ini yang benar-benar lama. Uang itu uang itu nggak bisa kalau ditinggalkan itu ya kan Mak. Ulan kalau pulang jangan lupa kolagennya ya. Oh iya sayang. Oke, ini Kak Reni mau naik ini Uma. Coba Ada yang mau naik. Kak Reni nih. Mungkin dia mau ada pertanyaan. Halo Kak Reni. Halo, nggak peduli aku dengan kau Preti. Uma, aku cuma mau nanya satu, Mak. Kita kan sama-sama di rantau ya, Mak. Walaupun kata kayak aku ini udah jatuhnya udah jadi orang sini. Tapi kalaulah kita ini meninggal, cita-cita kamu tuh pengen kayak mana, Mak? Kalau misal kata aku ya, aku sih Kalau aku punya niatnya ya, Mak. Kalaupun satu hari nanti aku pengennya sih dimakamkan di Indonesia. Kalau Umak tuh kayak gitu juga. Kalau suatu saat nggak panjang umur lagi tuh permintaan Umak tuh meninggalkan dunia ini di tengah keluarga kayak gitu. Berarti sama ya Mak, kita ya Mak ya? Ya harapan Umak. Tapi kan kita tidak tahu sampai di mana umur kita, itu kan Tuhan yang ngatur. Nah Umak juga ada mempersiapkan di sini juga namanya asuransi kehidupan. Jadi kalau seandainya Umak tidak panjang umur di sini, nah itu tinggal pilihan. Keluarga mau minta pulangkan mayat Maulan, dengan asuransi dipulangkan. Kalau kata keluarga Maulan dikuburkan di sini, dikuburkan di sini. Nanti kayak gitu aja. Di belakang D3 Om. Dikumikan di mana? D3 dong. Itu kan keluarga dong. Dusta dia katanya Budi Ayu. Budi Ayu aja yang naik, aku turun. Oke, makasih ya Kak Reni ya. Makasih banyak Kak Reni. Satu orang lagi nih. Buat Bude, mau naik Bude?
Bude ini termasuk ini ya Mak anak tiri Mak juga ya di Aduh, TikTok ya. kalau anak tiri yang dinaik ini alamat Mak Ulan dibully-bully nih. Alamat Mak Ulan terima bullying ini kalau anak tiri yang naik. Kayak mana? Tunggu Masalahnya dulu, ini anak harus tiri ada sama izin Mak Mak tiri Ulan itu nggak ada dulu. kecocokan. Maulan, boleh nggak ini Bude? Ayo kita naikkan Maulan. Soalnya ini kan emang Maulan narasumber kita nih, jadi harus bikin Maulan nyaman. Boleh nggak? Boleh nggak Maulan? Boleh nggak? Ya Atau Allah, Play, Bude Ayu sama Play yang mau ada dinaikkan. hancur prokes kita kalau anak tiriku yang naik. Oke, kita naikkan Play aja ya Mak ya, yang agak sopan sedikit. Bude, maaf ya Bude ya, kita naikkan Play soalnya Bude bahaya, haram. Ya Aku Play, mau nanya lo sama Uma. Jadi anak Uma ini sebenarnya ada berapa sih, Mak? Banyak kali. Berapa Mak anak Uma ini? Masalahnya anak umat itu seluruh dunia, jadi susah ngitungnya. Banyak kali. Jadi yang paling tua siapa Uma? Yang paling tua itulah si Reni Kerbaianiago itu nah. Oh. Ya udah, kalau gitu turun lagi. nggak berbobot Lah. ya Mak pertanyaan. Oke. Mak Ulan udah 1 jam ya Mak Ulan ya, Ya kita udah ya. ya Mak Ulan tunggu Kerja dulu. juga. Terima bentar aku yang closing apa statementnya. Mak Ulan terima kasih banyak ya Mak Ulan ya. Aku mohon maaf juga kalau misalnya sebagai host ada yang kata-kata yang tersinggung atau kayak mana, maaf. Ya Mak Ulan terima kasih banyak. Mak Ulan sehat-sehat terus, panjang umur ya. Amin. Selalu Ya Preti juga sehat-sehat ya. Semoga Iya, Mak semoga Ulan. semakin sukses prokesnya, semoga semakin berkembang YT-nya ya. Jadi banyak-banyak orang yang melihat, banyak-banyak orang suka dengan prokesnya Preti. Makasih banyak Mak Ulan. Aku juga mewakili narasumber minta maaf ya kalau ada kata-kata yang salah atau yang kayak mana, karena ini sebagian ini jangan terlalu diseriusin atau kayak mana, karena ini ya anggaplah ecek-ecek lah ya, podcast ecek-ecek aja ya. Jangan lupa follow YouTubeku karena cuma 15 orang yang follow YouTubeku ya. Kima kalian ya. Oke Mak Ulan, terima kasih banyak ya. Aku akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.